Development Theory versus Dependency Theory. Development Theory adalah teori pembangunan di mana ialah suatu kumpulan teori tentang bagaimana perubahan yang diinginkan dalam masyarakat dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Teori tersebut mengacu pada beberapa disiplin dan pendekatan ilmu sosial. Penggunaan istilah pembangunan untuk merujuk pada pertumbuhan ekonomi nasional muncul di Amerika Serikat mulai pada tahun 1940-an. Kebanyakan teori pembangunan menyamakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan memandang negara sebagai agen utama. Oleh karena itu, salah satu perhatian utamanya adalah memahami dan menjelaskan peran negara dalam pembangunan dan sifat hubungan pemerintah pasar. Karena penjelasan ini menghubungkan hasil-hasil pembangunan dengan tingkat dan bentuk peran negara dalam pembangunan, maka terdapat hubungan yang erat antara teori dan praktik pembangunan. Teori pembangunan telah berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan perubahan ideologi dan lingkungan internasional dan seiring dengan perubahan tersebut. Persepsi mengenai pembangunan dan pemerintahan serta keterkaitannya pun ikut berubah. Perubahan konsep pemerintahan dan hubungannya dengan pembangunan dapat ditelusuri melalui perspektif utama mengenai pembangunan yang muncul sejak Perang Dunia II, seperti yang diwakili oleh teori modernisasi dan pertumbuhan, teori ketergantungan, dan sistem dunia, kebangkitan teori neoklasik, dan berbagai teori lainnya, perspektif kritis yang lebih baru. Ketika kita berbicara pembangunan, maka yang terlintas dalam pikiran kita ialah perihal yang berkaitan dengan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi. Bahkan pembangunan itu sendiri sering disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini wajar karena dari akarnya pembangunan selalu menggunakan pendekatan ekonomi. Pembangunan tidak akan dapat dilakukan apalagi ketika suatu negara baru merdeka, maka pembangunan menjadi sangat identik dengan pertumbuhan yang kemudian disebut sebagai pembangunan ekonomi dalam perkembangannya. Kemudian adanya dependensi teori atau teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini menjelaskan bagaimana negara terpinggir atau negara dunia ketika memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada negara dunia pertama atau negara inti. Ketika negara terpinggir ini menjalani suatu hubungan dengan negara inti, hubungan ini akan membentuk ketergantungan. Negara inti dapat berkembang mandiri, sementara perkembangan negara terpinggir sangat bergantung pada negara lainnya. Hal ini berdampak positif maupun negatif untuk perkembangan negara mereka. Menurut teori ketergantungan ini, posisi negara terpinggir yakni terkena dampak ekonomi global adalah sumber utama keterbelakangannya. Sejarah singkat dari teori ketergantungan ini ialah di mana muncul pada tahun 1960 hingga 1970-an dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Economic Commission on Latin America dan United Nations Conference on Trade Formation prihatin dengan keadaan negara-negara Amerika Latin yang belum berkembang seperti Amerika Utara dan Eropa, adanya ketimbangan kekayaan dan kekuasaan antara negara di dunia. Teori ketergantungan ini berpendapat bahwa ada beberapa jenis negara di dunia yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda dalam perekonomian dunia. Yang pertama adalah negara inti, di mana ini adalah negara-negara dengan industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara ini berkuasa atas perekonomian dunia dan menduduki peringkat teratas dalam industri modern. Peringkat teratas dalam industri modern. Kedua, ada negara sekitar negara inti. Ini adalah negara-negara kaya dengan industri modern seperti Kanada terbelakangannya. Sejarah singkat dari teori ketergantungan ini ialah di mana muncul pada tahun 1960 hingga 1970-an dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Economic Commission on Latin America dan United Nations Conference on Trade Formation prihatin dengan keadaan negara-negara Amerika Latin yang belum berkembang seperti Amerika Utara dan Eropa, adanya ketimbangan kekayaan dan kekuasaan antara negara di dunia. Teori ketergantungan ini berpendapat bahwa ada beberapa jenis negara di dunia yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda dalam perekonomian dunia. Yang pertama adalah negara inti, di mana ini adalah negara-negara dengan industri maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara ini berkuasa atas perekonomian dunia dan menduduki peringkat teratas dalam industri modern. Peringkat teratas dalam industri modern. Kedua, ada negara sekitar negara inti. Ini adalah negara-negara kaya dengan industri modern seperti Kanada, Belanda,
dan Swiss. Negara-negara ini tidak memiliki kekuatan sebesar negara inti. Dan yang ketiga itu adalah negara pusat pinggiran, di mana negara-negara ini masih berkembang tetapi mereka memiliki cukup banyak kekayaan. Contohnya seperti Afrika, India, Brazil, dan Indonesia. Keempat, adanya negara yang paling terpinggir itu seperti Kamboja, Zambia, dan El Salvador. Ada pula 3 penyebab utama negara-negara pinggiran sulit mengembangkan ekonomi, yang mana menurut teori dependensi atau ketergantungan ini penyebabnya ialah pemisahan tenaga kerja. Penyebab pertama menurut teori ini adalah International Division of Labor, yang dimana bahwa negara inti dan negara sekitar yang mendominasi industri teknologi. Negara sekitar, negara inti melayani kepentingan ekonomi negara-negara inti. Sementara itu, negara pusat pinggiran dan negara yang paling terpinggir banyak dicirikan oleh ekonomi yang mengekstraksi sumber daya alam, ekonomi pertanian, dan tenaga kerja murah. Negara-negara pusat pinggir melayani kepentingan ekonomi negara inti dan negara-negara sekitarnya. Adapun yang paling bawah, yaitu negara yang paling terpinggir melayani ekonomi semua di negara di atasnya. Semua negara terpinggir melayani kepentingan negara yang lebih kaya. Negara di seluruh dunia ini dibagi berdasarkan kekayaan. Ada negara kaya dan ada negara miskin. Mereka yang kaya bekerja sama untuk memastikan agar mereka tetap berkuasa dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Maka akan berusaha mempertahankan sistem yang menguntungkan mereka. Kapitalisme global. Penyebab ketiga menjelaskan bahwa semua masyarakat berada di dalam sistem global yang lebih luas atau global capitalism. Sistem ekonomi liberal yang diciptakan negara-negara ini diterapkan dalam perdagangan dan keuangan. Yang kemudian adapun perusahaan multinasional dan bank melayani elit kaya di negara-negara inti. Dan adapun atau IMF juga melayani kepentingan negara-negara inti seperti orang-orang di rantai teratas kapitalisme. Pembangunan atau kesempatan yang sama tidak diberikan untuk negara-negara terpinggir. Pembangunan atau kesempatan yang sama tidak diberikan untuk negara-negara terpinggir. Sebaliknya, sistem ini justru mendukung eksploitasi negara-negara terpinggir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.